Sahabat, bayangkan usia sudah memasuki 55 tahun ke atas. Rambut kita mulai memutih, badan tak sekuat dulu. Bahkan banyak kawan sebaya yang sudah lebih dulu dipanggil Allah. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk perjalanan panjang setelah kematian? Rasulullah SAW memberi kabar gembira. Ada satu ayat saja, jika engkau rajin membacanya, setiap selesai solat, maka surga terbuka lebar tanpa penghalang. Masya Allah, ini adalah kesempatan emas. Jangan lewatkan, karena saya akan bongkar ayat agung itu lengkap dengan waktunya yang mustajab, agar kita semua bisa meraih janji mulia dari Nabi SAW itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, coba renungkan sejenak. Di usia kita yang sudah menginjak 55 tahun ke atas, waktu terasa begitu cepat. Seakan baru kemarin kita masih muda, penuh tenaga, sibuk bekerja, mengejar dunia. Tapi hari ini rambut mulai memutih, penglihatan tak setajam dulu, bahkan badan pun tak lagi sekuat masa muda. Bahkan sebagian dari teman-teman sebaya kita sudah lebih dulu menghadap Allah. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk perjalanan panjang setelah kematian? Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling cerdas adalah mereka yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk setelah mati. Di usia senja ini, kita seharusnya semakin dekat dengan Allah, semakin rajin berzikir, dan semakin giat beramal. Sahabatku, jangan pernah merasa terlambat, karena Allah yang Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan selalu membuka pintu ampunannya seluas langit dan bumi. Justru di usia tua ini, ketika kesibukan dunia sudah mulai berkurang, saatnya kita fokus menyiapkan bekal terbaik menuju akhirat. Salah satu caranya adalah dengan mengamalkan amalan-amalan ringan tapi memiliki fadilah yang sangat luar biasa besar. Di antara sekian banyak amalan yang diajarkan Rasulullah, ada satu ayat agung, satu ayat saja, tapi Rasulullah SAW menyebutnya sebagai rajanya ayat Al-Quran. Ayat ini punya kedudukan yang sangat mulia. Bahkan bila dibaca, Allah akan menjaga kita, melindungi rumah kita, mengusir syaitan, dan lebih daripada itu. Rasulullah SAW menjanjikan siapa yang rajin membacanya setelah salat fardu, maka ia akan masuk surga tanpa penghalang, kecuali kematian itu sendiri. Masya Allah, betapa besar nikmatnya Allah melalui satu ayat ini. Amalan yang ringan di lisan, mudah dihafal, bahkan sebagian besar dari kita sudah menghafalnya sejak kecil. Namun seringkali kita lalai mengamalkannya secara rutin. Maka dalam kajian kali ini, mari kita hidupkan kembali amalan ini. Kita akan membahas ayat apa yang dimaksud, keutamaannya apa, dan pada waktu-waktu apa saja sebaiknya dibaca agar kita memperoleh perlindungan dari Allah
di dunia serta janji masuk surga di akhirat. Maka mari kita simak video ini hingga akhir agar menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memudahkan setiap langkah kita menuju ridhonya dan surganya. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi yang sangat menyentuh hati untuk kita semua. Di sebuah kampung sederhana, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Hashim. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Rambutnya memutih, langkahnya mulai goyah, dan penglihatannya pun kabur. Namun ada satu amalan yang tak pernah beliau tinggalkan sejak usianya 50 tahun, yaitu membaca ayatul kursi setiap selesai solat fardu. Pak Hashim bukan orang kaya, bahkan hidupnya sangat sederhana. Ia hanya seorang petani yang menggarap sawah kecil, tapi yang membuatnya istimewa hatinya selalu tenang, wajahnya selalu bersinar, dan banyak orang di kampungnya merasa damai setiap duduk bersamanya. Suatu hari, ada seorang pemuda penasaran bertanya, "Pak Hashim, apa rahasianya Bapak bisa hidup tenang, tidak pernah terlihat gelisah meski keadaan serba terbatas?" Sambil tersenyum, Pak Hashim pun menjawab, "Rahasia saya sederhana, nak. Sejak dulu saya berpegang pada pesan Nabi SAW. Siapa yang rajin membaca ayat kursi setelah solat wajib, maka surga akan menantinya. Saya percaya janji Rasulullah itu pasti benar. Maka setiap selesai solat, saya selalu membaca ayat kursi. Meski kadang badan lelah, meski kadang sakit, saya yakin Allah akan menjaga saya." Dan benar saja sahabatku, saat ajal menjemput Pak Hashim, beliau wafat dengan tenang di atas sajadah setelah menunaikan solat subuh berjamaah di masjid. Orang-orang kampung menyaksikan wajahnya tersenyum, bercahaya, seakan mendapat kabar gembira dari Allah. Inilah bukti nyata bahwa siapa yang istiqamah mengamalkan ayat agung ini, Allah akan memuliakan kehidupannya dan insya Allah dimudahkan jalannya menuju surga. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, inilah ayat yang dimaksud dan tata cara mengamalkannya agar mendapat fadilah luar biasa. Yang pertama, bacalah setiap selesai solat fardu setelah salam. Sebelum beranjak dari tempat solat, yaitu bacalah ayat kursi 1 kali. Inilah yang paling utama. Kedua, baca di pagi dan sore hari. Jadikan sebagai wirid harian. Bacalah 1 kali setelah subuh dan 1 kali setelah asar atau maghrib. Insya Allah dilindungi Allah sepanjang hari dan malam. Kemudian yang ketiga, baca sebelum tidur. Jadi setelah berwudu dan berbaring, bacalah ayat kursi. Malaikat akan menjagamu hingga subuh. Yang keempat, baca saat keluar rumah. Rasulullah SAW mengajarkan kita agar ketika hendak bepergian, bacalah ayat kursi, maka Allah akan melindungi hingga pulang kembali. Kemudian yang kelima, baca di rumah. Jadikan kebiasaan setiap masuk rumah atau setiap selesai solat berjamaah di rumah, bacalah ayat kursi agar rumah terhindar dari gangguan jin. Yang keenam, yaitu istiqomah. Tidak perlu banyak, tapi harus rutin. Bacalah dengan hati yang khusyuk, penuh keyakinan dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya sekedar kebiasaan di lisan saja. Rasulullah SAW menyebut ayat kursi sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di dalamnya terkandung tauhid yang sempurna, yaitu tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah, ilmunya yang meliputi segalanya, serta penjagaannya atas seluruh makhluk. Inilah beberapa keutamaan besar dari membaca ayat kursi. Yang pertama,
yaitu dijaga Allah dari syaitan dan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya hingga pagi dan syaitan tidak berani mendekatinya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, yaitu pintu surga terbuka lebar. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat Tabarani. Lalu yang ketiga, rumah dijaga dari gangguan jin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa bila ayat kursi dibaca di rumah, maka syaitan akan lari terbirit-birit darinya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu mendapatkan perlindungan dan keberkahan hidup. Orang yang istiqomah membaca ayat kursi ini akan selalu mendapatkan naungan, ketenangan batin dan pertolongan Allah dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Sahabatku, hanya satu ayat saja, ringan di lidah tapi berat di timbangan amal. Jika istiqomah membacanya, maka janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surga tanpa penghalang. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di penghujung kajian. Ingatlah, hidup kita usia senja ini tidaklah panjang. Rambut kita sudah mulai memutih, tubuh melemah. Semua itu tanda bahwa dunia perlahan kita tinggalkan. Jangan sampai kita pulang ke hadapan Allah dengan tangan kosong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan jalan yang mudah. Hanya cukup dengan membaca ayat kursi secara istiqomah setiap selesai solat, maka pintu surga terbuka lebar tanpa penghalang. Satu ayat agung ini bisa menjadi cahaya kubur kita, penjaga dari gangguan syaitan, sekaligus tiket menuju surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Mari kita niatkan bersama, mulai hari ini jangan pernah meninggalkan ayat kursi setelah solat wajib. Semoga Allah menjaga iman kita, melapangkan rezeki kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.